Apa yang akan kamu lakukan? Kalau ternyata kata-kata yang kamu anggap biasa saja, justru jadi tanda kalau orang yang kamu cintai sudah membuka hatinya untuk orang lain. Di video kali ini, kita akan membongkar kalimat-kalimat sepele yang sering terucap dari mulut pasangan, tapi punya makna tersembunyi yang dalam. Ucapan yang bisa saja jadi clue kalau hatinya sudah tak lagi milikmu sepenuhnya. Mungkin dia tak menyadarinya, tapi kamu perlu tahu, karena ini bukan soal cemburu. Ini soal menjaga dirimu dari luka yang lebih besar. Jangan tunggu sampai semuanya hancur. Kenali sinyal-sinyalnya sekarang, karena cinta yang diam-diam mulai berubah, selalu meninggalkan jejak dari kata-kata. Kamu berhak dicintai sepenuhnya, bukan setengah hati. Share pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menyelamatkan orang lain dari patah hati yang sama. Tonton video ini sampai habis. Mungkin kamu akan mengerti kenapa perasaannya mulai berubah. Pertama, frasa dia hanya seorang teman seringkali menjadi red flag klasik. Ini seringkali dimulai dengan hal-hal kecil yang mudah diabaikan, seperti nama yang muncul terlalu sering, tawa yang terdengar terlalu akrab, atau cerita di mana pria yang sama muncul berulang kali. Mungkin Anda ingin mempercayainya, bahkan mungkin Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda terlalu berpikir. Namun di balik frasa tersebut seringkali terdapat cerita yang lebih dalam yang berhubungan dengan posisi emosional. Jarang ada pernyataan yang bersifat santai ketika seorang wanita bersikeras menjelaskan mengapa pria lain dalam hidupnya tidak perlu dikhawatirkan. Ini adalah strategi yang telah dipelajari. Dia mungkin mengklaim bahwa pria tersebut tidak berbahaya, mungkin dia gay atau sudah memiliki pasangan, atau dia akan mengatakan, dia seperti saudara bagiku. Rincian ini dipilih bukan untuk menenangkan Anda, tetapi untuk menjaga kedekatan tanpa konfrontasi. Semakin banyak usaha yang dia lakukan untuk mempertahankan hubungan tersebut, semakin Anda perlu bertanya mengapa ia merasa perlu menjelaskannya. Jika pria ini tidak relevan, dia tidak perlu membenarkan kehadirannya. Sebaliknya, Anda akan melihat pola yang muncul. Dia mengungkitnya ketika tidak perlu, tertawa sedikit lebih keras saat membaca pesan dari pria tersebut, atau bahkan mendorong Anda untuk bertemu dengannya dengan harapan ketidaknyamanan Anda akan hilang jika Anda menyukainya. Namun, bukan itu masalahnya. Naluri Anda mulai menyadari bagaimana dia melindungi hubungan itu terkadang lebih keras daripada Anda. Ujian sebenarnya terletak pada bagaimana dia merespons ketika Anda mengungkapkan kekhawatiran. Jika dia mengabaikan, bersikap defensif, atau bahkan marah, itu bukan karena Anda salah. Anda mendekati sesuatu yang tidak dia akui dalam dirinya. Seorang wanita yang benar-benar mencintai Anda akan menganggap serius keselamatan emosional Anda. Dia tidak akan meminta Anda untuk menoleransi sesuatu yang membuat Anda merasa tidak aman. Dia tidak akan bersikeras mempertahankan seseorang jika dia tahu bahwa itu merusak fondasi hubungan di antara Anda. Namun, ketika dia melakukan sebaliknya, ketika dia menolak untuk menciptakan jarak dan membatalkan kekhawatiran Anda, saat itulah Anda perlu mundur dan merenungkan apa yang terjadi. Batasan emosional seringkali lebih rumit untuk ditetapkan dibandingkan batasan fisik, karena tidak ada yang jelas untuk ditunjukkan, tetapi ini tidak membuatnya kurang nyata. Perselingkuhan emosional dimulai bukan dengan pengkhianatan, tetapi dengan kesetiaan yang secara diam-diam dipindahkan ke tempat lain. Anda akan melihat tanda-tandanya. Sering mengirim pesan teks, tertawa saat melihat ponsel tanpa konteks, pesan yang dia hapus atau sembunyikan sebelum Anda dapat bertanya. Terkadang dia berbagi detail pribadi tentang hubungan Anda dengannya, menceritakan hal-hal yang tidak lagi dia bagikan kepada Anda. Ini bukanlah hal yang tidak berbahaya. Ini adalah keintiman emosional yang dialihkan satu pesan demi satu pesan. Dan yang paling menyedihkan adalah dia mungkin tidak menyadari bahwa dia melakukannya, atau mungkin dia menyadarinya dan tidak ingin berhenti. Tidak jarang persahabatan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih setelah hubungan saat ini berakhir. Ini terjadi begitu sering sehingga tidak lagi mengejutkan. Ada banyak cerita seperti ini. Selama bertahun-tahun, seorang pria melihat pacarnya dengan keras membela kedekatannya dengan seorang teman pria. Setiap kekhawatiran disambut dengan tawa atau kejengkelan. Namun, hanya beberapa bulan setelah mereka putus, dia terlibat dalam hubungan dengan pria yang sama. Akhirnya, mereka menikah. Pria yang seharusnya hanya seorang teman telah diam-diam menunggu di belakang layar, dan dia tetap membiarkan pintu terbuka untuknya sepanjang waktu.
Ini adalah kebenaran yang tidak menyenangkan yang tidak ingin dihadapi banyak pria. Kata-kata, dia hanya seorang teman tidak selalu merupakan kebohongan, tetapi seringkali tidak lengkap. Jika dia bersedia mempertaruhkan kepercayaan Anda untuk mempertahankan pria lain dalam hidupnya, dia tidak sepenuhnya memilih Anda. Jika dia bersikap defensif alih-alih berempati dan mengabaikan kekhawatiran Anda alih-alih mengatasinya, itu bukan tentang cinta, tetapi kesetiaan emosional yang terbagi. Dan cinta yang terbagi adalah cinta yang melemah. Kedua, gaslighting dan pengalihan tanggung jawab. Ada saat-saat dalam suatu hubungan ketika sesuatu tidak terasa benar. Anda merasakan perubahan nada suaranya, keraguan dalam jawabannya, dan cerita yang tidak masuk akal. Anda membawanya dengan lembut, tidak yakin apakah Anda terlalu memikirkannya. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, Anda bertemu dengan pengalihan. Tiba-tiba, Anda menjadi masalahnya. Anda menjadi tidak aman, Anda bereaksi berlebihan. Apa yang Anda anggap sebagai percakapan berubah menjadi ruang sidang, dan entah bagaimana Anda diadili atas hal yang Anda pertanyakan. Ini bukan hanya miskomunikasi, ini adalah manuver psikologis. Dia tidak mengatasi masalah ketika dia membuat Anda meragukan naluri Anda atau merasa bersalah karena memperhatikan tanda-tanda bahaya. Dia menghindarinya. Ketika Anda memergokinya duduk terlalu dekat dengan pria lain atau melihat teks yang terasa aneh, apa yang Anda rasakan adalah valid, tetapi tanggapannya mengalihkan sorotan pada reaksi Anda, bukan perilakunya. Itu adalah penulisan ulang kebenaran yang halus dan dimaksudkan untuk membuat Anda merasa kecil. Itu disebut gaslighting. Tidak selalu keras atau kejam, tetapi selalu membingungkan. Terkadang semakin Anda menyuarakan keprihatinan dan dia membalikkannya pada Anda, dia mungkin berkata, "Mungkin Anda yang selingkuh. Kenapa Anda berpikir seperti itu tentang saya?" Itu bukan hanya pembelaan, itu adalah proyeksi. Alih-alih menjawab pertanyaan Anda, dia menanamkan kecurigaan ke arah Anda. Ini adalah cara untuk mendorong Anda kehilangan keseimbangan sambil menghindari akuntabilitas. Anda akhirnya menebak-nebak diri sendiri bukan karena Anda salah, tetapi karena dia terampil membuat Anda merasa seperti Anda yang salah. Kemudian datanglah perubahan cerita. Suatu hari dia mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya malam dia bersama seorang gadis. Hari berikutnya, seseorang dengan santai menyebutkan bahwa seorang pria berada di sana. Dia menepisnya ketika Anda bertanya, mengatakan bahwa Anda terlalu banyak membacanya. Namun, naluri Anda lebih tahu. Ini dalam ketidakkonsistenan kecil di mana kebenaran bocor keluar. Ketidakkonsistenan tidak selalu dramatis tetapi penting, karena seiring waktu hal ini mengikis kepercayaan diri Anda pada persepsi Anda. Anda mulai mengabaikan bisikan dalam diri Anda demi penjelasan yang dia berikan kepada Anda. Namun Anda harus ingat bahwa intuisi Anda tidak berbohong. Ketika sesuatu terasa aneh, biasanya memang ada alasan. Anda tidak perlu setiap detail selaras sempurna untuk mempercayai insting Anda. Ada alasan mengapa Anda merasa perlu bertanya. Ada alasan mengapa jawabannya tidak tepat. Kedamaian Anda terlalu berharga untuk dirusak oleh setengah kebenaran dan permainan menyalahkan. Ada kekuatan yang tenang dalam mempertahankan apa yang Anda ketahui. Bahkan ketika seseorang mencoba menulis ulang cerita, seperti kata pepatah, jika jiwa Anda gelisah, ada alasannya. Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba memutarbalikkan kebenaran, kejelasan Anda dimulai ketika Anda berhenti meragukan diri sendiri. Ketiga, frasa "saya butuh ruang" seringkali dianggap sebagai strategi keluar yang lembut. Ketika seorang wanita mengatakan dia butuh ruang, itu jarang datang tanpa tanda-tanda peringatan. Kata-katanya mungkin terdengar lembut, bahkan bijaksana, seolah-olah dia melangkah mundur untuk memperbaiki dirinya sendiri atau menemukan kejelasan. Namun, lebih sering daripada tidak, ruang yang dia minta tidak kosong. Itu sudah diisi oleh orang lain. Frasa ini adalah salah satu strategi keluar yang paling disalahpahami dalam hubungan modern. Rasanya seperti jeda waktu untuk bernapas, kesempatan untuk mengatur ulang. Namun sebenarnya ini seringkali merupakan cara yang diutarakan dengan hati-hati untuk melembutkan kenyataan bahwa dia secara emosional melepaskan hubungan. Apa yang dia bingkai sebagai pertumbuhan atau refleksi biasanya adalah pintu gerbang yang dia buka. Bukan untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi untuk menyambut seseorang yang baru dalam hidupnya tanpa melepaskan Anda sepenuhnya. Perhatikan perilakunya dengan cermat. Pesan-pesannya sekarang lebih jarang datang dan nadanya lebih dingin. Panggilan telepon yang biasanya berlangsung hingga malam menjadi pendek dan praktis.
Dia menghindari kedekatan fisik, bukan karena stres, tetapi karena kurangnya minat. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman baru, dan energinya tampaknya beralih ke orang-orang dan tempat-tempat yang tidak menyertakan Anda. Satu nama mungkin muncul lebih sering dari sebelumnya, diikuti oleh pernyataan, dia hanya seorang teman. Tetapi Anda dapat merasakan perubahan dalam kata-katanya dan kurangnya keintiman emosional. Disinilah banyak pria merasa goyah. Mereka mengejar, memohon, dan mencoba membuktikan bahwa mereka layak untuk dipertahankan. Namun, mengejar seseorang yang sudah berjalan menjauh hanya akan menambah jarak. Dia tidak meminta ruang untuk menyembuhkan hubungan. Dia memintanya untuk menguji hidup tanpamu sambil menjaga pintu sedikit terbuka untuk berjaga-jaga. Dalam kesunyian dan ketidakhadirannya, dia memperhatikan bagaimana Anda merespons. Semakin Anda mengulurkan tangan, semakin sedikit dia menghormati pusat Anda. Respons yang paling kuat bukanlah untuk berdebat atau menjelaskan, tetapi untuk menghormati ruang sepenuhnya. Mundur bukan karena marah, tetapi karena harga diri. Biarkan tindakannya mengungkapkan niatnya. Jika dia menggunakan ruang itu untuk membangun kehidupan tanpamu dan tumbuh lebih dekat dengan orang lain, maka kebenaran tidak pernah ada dalam kata-katanya. Itu ada dalam jarak yang dia ciptakan. Ada kebijaksanaan dalam pengekangan. Seorang pria yang bisa tetap membumi sementara seseorang menjauh bukanlah pasif. Dia kuat. Akhirnya dia akan menyadari bahwa ruang yang dia minta menjadi keheningan di mana kehadiran Anda menghilang. Dalam keheningan itu, dia akan melihat apa yang dia tinggalkan. Bukan hanya pria yang mencintainya, tetapi pria yang tahu kapan harus berhenti memberikan dirinya kepada seseorang yang telah melepaskannya. Keempat, sinyal terakhir muncul ketika seorang wanita duduk dengan tenang dan mungkin dengan ekspresi penyesalan atau ketenangan yang terlatih, mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti pujian tetapi terasa seperti vonis. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Kata-kata ini disampaikan dengan lembut, seolah-olah dia melakukan kebaikan untuk Anda dan memberi Anda kebenaran yang seharusnya membuat Anda merasa bersyukur. Namun, di bawah kalimat yang dipoles tersebut, terdapat pesan yang tidak terucapkan. Aku sudah pergi, tolong jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Ketika seorang wanita mengucapkan kata-kata ini, dia hampir selalu pergi. Mungkin tidak secara fisik, tetapi secara emosional, dia tidak lagi berada di ruangan bersama Anda. Kehangatan telah memudar, kehadirannya telah berubah, dan nada suaranya kini membawa jarak, bukan perhatian. Anda akan mulai memperhatikan bagaimana percakapan menjadi lebih pendek, bagaimana kontak mata menghilang, dan bagaimana sentuhannya terasa lebih seperti kebiasaan daripada koneksi. Dia telah menarik diri dari hubungan, dan apa yang Anda dengar sekarang bukanlah percakapan, melainkan kalimat penutup. Frasa ini adalah salah satu strategi keluar emosional terbersih yang dapat dia gunakan. Ini memberinya posisi moral yang tinggi sambil melindunginya dari rasa bersalah. Alih-alih mengatakan, aku kehilangan minat atau bertemu orang lain, dia mengatakan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ini adalah pernyataan yang membingkai Anda sebagai korban dari keputusan yang dibuat dengan belas kasih. Namun sebenarnya dia meminta jalan keluar yang mulus, tanpa konfrontasi, tanpa pertanyaan sulit, dan tanpa harus menjelaskan pilihan yang mungkin tidak ingin dia akui, terutama jika dia sudah terlibat secara emosional atau fisik dengan orang lain. Frasa ini memungkinkannya untuk terus maju tanpa memikul beban pengkhianatan. Dia memberi Anda kesan memiliki agensi sambil mengendalikan arah hasilnya. Taktik ini berhasil karena membalik naskah emosional. Tiba-tiba, Anda bukan orang yang ditinggalkan. Anda ditawari kebebasan. Dia membingkai perpisahan itu sebagai hadiah untuk Anda, bukan pelarian untuk dirinya. Ini bekerja dengan sangat baik jika Anda masih mencoba membuat semuanya berjalan dengan penuh harapan dan tidak menyadari seberapa jauh dia telah pergi. Anda mungkin menemukan diri Anda merespons dengan kebingungan atau bahkan rasa syukur, tidak menyadari bahwa apa yang terjadi adalah cara yang hati-hati untuk mengalihkan beban emosional perpisahan ke pundak Anda. Banyak pria membuat kesalahan dengan mencoba memperbaiki keadaan pada titik ini. Mereka berpikir mungkin dia hanya lelah, bingung, atau butuh kepastian. Mereka menawarkan untuk melakukan yang lebih baik dan lebih banyak berkomunikasi untuk mengubah apapun yang mereka yakini telah mendorongnya menjauh. Namun ketika seorang wanita mengatakan, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, dia telah melatih jalan keluarnya secara internal. Dia tidak meminta solusi, dia meminta penutupan tanpa kekacauan.
Mencoba untuk memenangkannya kembali pada titik ini bukanlah tindakan yang kuat. Itu adalah penundaan yang tak terelakkan dan erosi martabat Anda secara perlahan. Langkah yang tepat meskipun bertentangan dengan intuisi adalah membiarkan dia pergi tanpa mengemis, tawar-menawar atau membutuhkan keseluruhan cerita. Karena kebenaran sudah ada di sana, dalam keheningan di balik kata-katanya. Dia tidak lagi berinvestasi secara emosional dan dia ingin Anda membuat akhir yang lebih mudah baginya. Penerimaan Anda bukanlah kerugian, itu adalah harga diri. Itu adalah pemahaman bahwa jika seseorang benar-benar menghargai Anda, mereka tidak akan meninggalkan Anda dalam keadaan ilusi. Mereka akan tinggal dan menghadapi ketidaknyamanan untuk mengatasinya. Ada pepatah lama yang patut diingat. Ketika seseorang menunjukkan siapa mereka, percayalah pada mereka pertama kali. Dalam hal ini, ketika dia memberitahu Anda bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik, jangan membacanya sebagai kerendahan hati atau cinta. Bacalah itu sebagai caranya meminta untuk dilepaskan dari peran yang tidak lagi ingin dia mainkan. Dan semakin cepat Anda menyadarinya, semakin cepat Anda berhenti berpegang pada seseorang yang telah melepaskannya. Penyembuhan dimulai bukan saat Anda mengejar penutupan, tetapi ketika Anda memilih kejelasan. Dan kejelasan datang ketika Anda memahami bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan slogan yang dikemas sebagai kasih sayang. Cinta sejati berjuang untuk bertahan atau pergi dengan jujur. Apapun yang lain hanyalah selamat tinggal yang diucapkan dengan hati-hati. Kesimpulannya, jangan puas dengan usaha setengah-setengah. Perselingkuhan pada intinya jarang bersifat impulsif. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan. Ini adalah terurainya hubungan emosional, kesetiaan, dan rasa hormat secara bertahap. Seperti yang telah kita lihat di seluruh video ini, seringkali dimulai dengan frasa kecil yang tampaknya tidak berbahaya yang diabaikan oleh banyak pria. Dia hanya seorang teman. Kamu tidak aman. Saya butuh ruang. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Ini bukan hanya kata-kata, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang bergeser di bawah permukaan. Ketika seorang wanita mulai terputus secara emosional, bahasa yang digunakannya berubah. Perilakunya menjadi lebih terjaga, kehadirannya lebih jauh, dan kepastiannya mulai terasa hampa. Dia mungkin tidak mengakuinya secara langsung, tetapi dia memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui jika Anda dapat mendengarnya melalui kata-kata dan tindakannya. Situasi ini sangat menyakitkan bagi banyak pria karena pengkhianatan dan kesadaran bahwa mereka mengabaikan intuisi mereka terlalu lama. Mereka mempertanyakan firasat mereka, mencoba untuk lebih pengertian, memberi lebih banyak kesempatan, dan membuat alasan untuk apa yang mereka rasa benar. Namun, perselingkuhan emosional dan pola yang mengarah padanya jarang memperbaiki diri. Setelah rasa hormat hilang dan orang lain mulai menempati ruang emosional di hatinya, hubungan yang pernah Anda miliki tidak lagi sama. Ini bukan tentang menyalahkan wanita atau mendorong ketidakpercayaan. Ini tentang belajar mendengarkan apa yang tidak terucapkan. Seorang wanita yang masih berkomitmen secara emosional akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi hubungan, menghormati batasan Anda, memprioritaskan perasaan Anda, dan berkomunikasi secara terbuka. Namun, ketika dia mulai menggunakan bahasa yang mengalihkan tanggung jawab, memanipulasi melalui rasa bersalah, atau mencari ruang tanpa kejelasan, itu seringkali merupakan tanda bahwa dia sudah mulai keluar secara emosional dari hubungan. Dan inilah kebenarannya, Anda tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal. Anda tidak dimaksudkan untuk mengemis cinta, kesetiaan, atau kejelasan ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda keterpisahan, terutama dalam frasa yang tidak jelas atau perilaku defensif. Bukan tugas Anda untuk memecahkan kode atau memperbaikinya. Mengamati, menilai, dan melindungi kesejahteraan emosional Anda adalah tanggung jawab Anda.